Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Jika dulu konsumen datang langsung ke toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kini masyarakat semakin terbiasa berbelanja secara online. Di sisi lain, industri retail juga menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan sesama minimarket, tetapi juga dengan e-commerce dan platform digital. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, Alfamart terus melakukan ekspansi dan transformasi bisnis. Namun, meningkatnya biaya operasional, perubahan perilaku konsumen, dan tekanan margin laba menjadi tantangan besar yang harus dihadapi perusahaan. Hari ini, jajaran manajemen Alfamart mengadakan rapat strategis untuk menentukan langkah perusahaan ke depan. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Bu. Terima kasih banyak karena sudah hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita akan rapat mengenai strategi Alfamart pada tahun 2026. Ini langsung saja kita akan fokus membahas bagaimana kondisi perusahaan dan juga strategi yang harus kita ambil untuk beberapa tahun ke depannya. Karena jujur saja, saya sudah membaca laporan mengenai tahun 2025 dan di sana pendapatan kita tuh naik bisa tuh 26 triliun, tapi yang menjadi perhatian saya adalah margin laba perusahaan ini mengalami penurunan seperti itu. Betul itu. Kalau dilihat dari laporan keuangan, pertumbuhan pendapatan perusahaan itu cukup baik, tapi kenaikan biaya operasional juga cukup tinggi. Oke, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai biaya operasional itu? Untuk kenaikan biaya terbesarnya itu ada berasal dari distribusi, lalu ada transportasi, listrik, operasional gerai, dan juga tenaga kerja. Lalu ada juga karena adanya jumlah gerai perusahaan sekarang itu sudah lebih dari 24.000. Semakin luas jaringan operasional perusahaan itu, maka biaya pengelolaan juga semakin besar. Berarti pertumbuhan perusahaan itu belum sepenuhnya diikuti dengan efisiensi. Betul itu. Kalau kondisi ini tidak dikendalikan, nanti perusahaan profit perusahaan itu bisa ditekan dalam jangka panjang. Oke, baik. Saya ingin mendengar kondisi industri retail saat ini bagaimana? Kalau melihat kondisi pasar sekarang itu persaingan industri retail itu semakin agresif Bu. Sekarang perusahaan bukan cuma bersaing dengan minimarket lain, tetapi juga dengan e-commerce dan juga platform digital lainnya. Oke, baik. Apakah pengaruh digitalisasi itu memang sebesar itu? Sangat besar. Sekarang pola belanja masyarakat berubah. Konsumen ingin semuanya lebih cepat dan gratis. Mereka bisa membandingkan harga hanya lewat smartphone. Kalau ada promo yang lebih menarik, iklan banyak pelanggan bisa langsung dipilih. Selain itu, daya beli masyarakat juga mempengaruhi perilaku konsumen itu. Sekarang pelanggan lebih selektif saat memilih barang, jadi mereka itu lebih mempertimbangkan harga, promo, dan juga kenyamanan saat berbelanja. Berarti loyalitas pelanggan ini sekarang semakin sulit untuk dipertahankan. Iya betul itu. Pelanggan sekarang itu tidak segan pindah ke tempat lain yang merasa lebih menguntungkan mereka. Dan yang paling kerasa itu sekarang itu adanya persaingan harga Bu, karena hampir semua perusahaan retail itu mereka itu kan berlomba-lomba memberikan promo yang terbaik itu Bu. Oke, kalau terus perang harga ya, margin perusahaan kita tuh pasti akan semakin turun. Benar itu. Karena itu sebabnya perusahaan itu tidak bisa hanya mengandalkan strategi lama. Oke, sekarang kita bahas kondisi internal perusahaan ya. Menurut dari rekan-rekan semuanya, apa kekuatan terbesar dari perusahaan kita untuk saat ini? Kalau menurut saya itu kekuatan terbesar Alfamart itu ada di jaringan gerainya Bu. Karena hampir di setiap daerah di masyarakat itu bisa menemukan Alfamart dengan sangat mudah, dan itu menjadi keunggulan yang sangat sulit ditiru oleh kaum digital.
Oke, benar-benar. Jaringan kita itu memang sangat luas ya. Selain itu, perusahaan juga punya sistem distribusi yang cukup baik. Kita memiliki puluhan pusat distribusi yang mendukung operasional gerai. Jadi pengiriman barang itu lebih relatif cepat dan stabil. Kalau dari segi sumber daya manusia bagaimana? Kalau dari sisi SDM-nya itu, kondisi perusahaan cukup stabil. Tingkat turnover karyawannya itu juga rendah. Jadi artinya lingkungan kerja perusahaan juga cukup lebih baik. Oke, bagus. Bagaimana dengan digitalisasi perusahaan? Perusahaan sebenarnya sudah berkembang cukup baik. Kita sudah punya alternatif dan beberapa layanan digital lainnya. Perusahaan juga mulai berkembang pengembangan penggunaan AI untuk efisiensi profesional. Oke, tapi pasti ada kelemahannya kan ya? Ada Bu. Salah satunya integritas data. Karena sistem perusahaan sudah besar, pengelolaan data jadi semakin kompleks. Belum lagi risiko keamanan data terlanggar. Kalau dari sisi keuangan, tekanan biaya operasional juga jadi kelemahan perusahaan saat ini. Oke, kalau kita lihat dari sisi peluang, apa sih yang masih bisa dimanfaatkan sama perusahaan untuk saat ini? Kalau menurut saya itu peran perusahaan itu tetap pada kebutuhan pokok masyarakatnya Bu, karena kebutuhan sehari-hari itu akan selalu dibutuhkan daripada kebutuhan yang lainnya. Selain itu juga masyarakat Indonesia kan juga cukup banyak ya, jadi artinya pasar retail di sini itu masih sangat besar. Dan peluang terbesar lainnya ada digitalisasi. Pada perusahaan kita seperti AI dan data pelanggan dengan baik. Perusahaan bisa meningkatkan efisiensi sekaligus meningkatkan bagian data pelanggan. Oke, maksudnya bagaimana itu? Misalnya, perusahaan bisa memberikan promo yang lebih personal berdasarkan kegiatan pelanggan atau memprediksi kebutuhan stok barang dengan AI. Oke, cukup menarik. Menurut saya kalau itu berhasil diterapkan, nantinya biaya operasional juga bisa lebih efisien. Oke, sekarang saya ingin mendengar usulan strategi dari tiap-tiap divisi untuk tahun ini bagaimana? Kalau menurut saya, perusahaan itu tetap harus agresif berubah kerja baru Bu, karena kekuatan utama kita itu tetap di kedekatan inovasi dengan pelanggan. Kalau menurut saya sendiri, ekspansi itu tetap penting, tapi jangan terlalu agresif. Karena semakin banyak gerai, biaya operasional itu juga semakin besar. Tapi kalau kita berhenti ekspansi, kompetitor itu bisa mengambil pasar kita nantinya Bu. Kalau menurut saya Ibu, dua-duanya itu ada benarnya, tapi lebih agresif untuk melihat kondisi market perusahaan. Dan saya perusahaan harus lebih fokus untuk buat kegiatan. Digital itu memang penting, tapi untuk itu tetap jadi kekuatan utama kita Bu. Betul. Tapi sekarang berada di tengah belanja yang teridentifikasi. Sedangkan dari sisi dikatakan lewat aplikasi lalu ambil barang di area terdekat. Konsepnya kayak omnichannel gitu ya? Benar. Karena pelanggan sekarang sudah media online dan offline sebagai dua hal dan tidak. Baik, saya rasa sudah cukup jelas dengan kondisi perusahaan dan saya setuju bahwa perusahaan membutuhkan strategi yang lebih seimbang. Pertama, perusahaan tetap melakukan ekspansi gerai ya kalau menurut saya, dan gerai juga harus lebih selektif lagi dan berbasis analisis pasar. Oke, yang kedua, transformasi digital juga menurut saya harus dipercepat. Terus pengembangan Alphagif, pelayanan omnichannel itu juga menurut saya harus diprioritaskan. Yang ketiga, perusahaan harus meningkatkan efisiensi biaya operasional ya, karena kita nggak bisa kalau marginnya turun terus. Kemudian yang terakhir, saya ingin perusahaan lebih fokus pada pengalaman pelanggan, karena loyalitas pelanggan itu akan menjadi kunci persaingan kita ke depannya.
Baik, hari ini kita belajar bahwa perusahaan itu tidak hanya mengandalkan strategi lama saja, tapi juga harus merespon dengan inovasi. Kalau perusahaan ingin terus berkembang ya, rekan-rekan semuanya, kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan juga kebutuhan dari pengguna. Saya harap seluruh divisi bisa bekerja sama dan menjalankan strategi ini dengan baik. Siap, Bu. Perubahan akan selalu terjadi dalam dunia bisnis. Perusahaan yang mampu beradaptasi akan lebih siap menghadapi masa depan. Inovasi, teknologi, dan pelayanan pelanggan menjadi kunci utama memenangkan persaingan di industri retail.